Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, malam ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul, bermujalasah dalam majelis ilmu malam hari ini. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan, keridhaan, dan membawa kita kepada kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Abbas an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas berkata, Ibnu Abbas, qala Rasulullah berkata, la tasumu qabla Ramadan, jangan kalian berpuasa qabla Ramadan, sebelum Ramadan. Sumu li ru'yatihi, berpuasalah li ru'yatihi, karena melihat atau ru'yat. Istilah kita ru'yat. Ru'yat itu berasal dari kata ro'a, yara ru'yatan. Fi'il madinya ro'a, yara ru'yatan, yang artinya melihat. Ru'yatul hilal istilah kita. Sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian li ru'yatihi, karena melihat hilal. Hilal itu bulan. Wa aftiru li ru'yatihi, dan tidak berpuasa li ru'yatihi, karena melihat hilal juga. Fa in halat, jika terhalang. Jadi kan metode penentuan Ramadan, karena bulan depan udah puasa nih. Jadi metode penentuan Ramadan di Indonesia, khususnya di Kementerian Agama, itu ada dua, ya kan. Yang pertama adalah sumu li ru'yatihi, berpuasalah karena melihat hilal. Hilal itu artinya bulan. Kalau kita kan tidak punya alat, jadi para ulama itu agar ijtihadnya betul-betul maksimal, maka menggunakan teropong, bisa melihat dari jarak jauh apakah ada bulan yang muncul sebagai tanda bulan Ramadan atau tidak. Ini berdasarkan hadis tadi dari Ibnu Abbas, bahwa kata Nabi, puasalah saat kalian melihat hilal, wa aftiru, dan tidaklah berpuasa, artinya sudah lebaran. Li ru'yatihi, juga karena ru'yat. Nah, jika tidak terlihat hilal itu, fa in halat, kata Nabi, ketika terhalang, dunahu ghayayatun, ya, terhalang bulan tadi, bulan yang ingin dilihat. Apa yang menghalangi? Ghayayatun, awan. Sebenarnya ada, tapi kita tidak melihat, maka tak boleh puasa. Sehingga para ulama itu kan menggunakan alat yang memang betul-betul canggih. Saking hati-hatinya, ikhtiyat dalam istilah kita itu ikhtiyatun, karena hati-hati sehingga menggunakan teropong. Lah kalau memang tak terlihat, oleh karena memang tidak ada bulan atau karena terhalang oleh awan, fa'akmilu salasina yauman, maka sempurnakanlah salasina yauman, 30 hari. Nah sekarang kan besok apa? Lusa ya, bulan Sya'ban. Ya, Sya'ban ya.
Jadi bulan Sya'ban kalau sudah 30 hari situ sudah masuk ke bulan Ramadan artinya. Sama ketika penentuan Ramadan Idul Fitri kemudian tak terlihat hilalnya, maka istiqmal artinya. Istiqmal itu artinya menyempurnakan salasin yauman 30 hari. Ya. Maka kata Nabi, jadi dua metodenya, metode yang dipakai oleh kita. Jadi ru'yatul hilal, melihat bulan, kalau bulannya tak tampak maka metode yang kedua yaitu istiqmal. Istiqmal itu artinya menyempurnakan ke 30 hari. Barulah kita lebaran gitu. Anas, dari Anas, sahabat Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah tasahharu. Jadi kalau di Indonesia ini kita tidak repot karena ada pemerintah. Ya di dunia, karena ini kan dulu tidak punya alat, sekarang sudah punya alat semua dan alatnya sudah super canggih kan. Jadi kalau kita tidak perlu repot-repot, ikut saja pemerintah kalau penentuan yang itu makmum saja, lebih aman. Kita tidak bisa ijtihad sendiri misalnya. Jadi mujtahid secara independen kan, secara mandiri gitu. Babu fadlis suhur wa ta'khirihi ma lam yakhsha tulu'al fajri. Bab keutamaan sahur dan mengakhiri sahur selama tidak takut terbitnya fajar. Jadi ada buka puasa, ada sahur. Dua-duanya ini beda perlakuannya. Kalau buka puasa kita dianjurkan segera mungkin. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu tidak boleh ditunda-tunda lagi. Bentar lagi ya. Siapa tahu pahalanya lebih banyak. Tidak boleh. Maka namanya takjil. Istilah orang Indonesia itu namanya takjil. Tapi kan salah kita menganggap takjil itu seakan-akan makanan. Takjil itu berasal dari kata bahasa Arab ajjala yu'ajjilu takjilan, yang bermakna apa ya? Secepat mungkin, segera. Nah, jadi takjil artinya segera, segeralah. Artinya kalau sudah azan jangan ditunda-tunda, tunggu sampai isya, tidak lapar, mudah-mudahan pahalanya lebih besar. Tidak boleh. Jadi kalau muadzin di masjid lebih baik minum dulu atau makan kurma. Jadi yang sunnah itu kalau kita berbuka harus takjil, segera. Sunnahnya pakai kurma, karena kalau pakai kurma kata Nabi barokah. Kalau tidak ada kurma, air putih. Nah setelah itu terserah. Ambil yang sunnah dulu lah. Ambil yang sunnah. Setelah itu mau es kah, nasi ke atas terserah. Nah kalau sahur berbeda. Kalau sahur di akhir. Tapi jangan sampai kita karena saking akhirnya sampai azan pula. Tidak boleh. Qala Rasulullah berkata, tasahharu, bersahurlah kalian. Fa inna fis suhuri barakatan, karena di dalam sahur ada keberkahan. Jadi sahur itu ada berkah. Jadi yang membedakan, jadi agama itu baik agama selain Islam ada ritual puasanya juga. Ada agama Hindu, Kristen, Katolik ada ritual juga puasanya, walaupun tidak sama waktunya, niatnya juga tidak sama. Tapi yang membedakan itu adalah sahurnya. Mereka tidak ada sahur. Kita, kata Nabi, yang membedakan antara agama lain adalah sahurnya, sehingga memiliki keberkahan dalam sahur tersebut. An Zaid bin Sabit, dari sahabat Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala, Zaid berkata, tasahharna ma'a Rasulillah, saya
makan sahur dengan Rasul, summa qumna ila shalah. Kemudian kami berdiri untuk melakukan sholat. Kila, ditanya kepada Nabi, kam bainahuma, kam kana bainahuma. Nah ini ditanya kan kepada Zaid, bagaimana Nabi itu, kam kana bainahuma, berapa jarak antara sahur dan sholat subuh. Jadi jaraknya berapa sebenarnya antara sahur terakhir sampai dengan sholat subuh. Jadi qala, Zaid berkata, khamsuna ayat, 50 ayat. Jadi jaraknya biar aman antara sahur kita dengan sholat subuh itu khamsuna ayat, 50 ayat. Ya kira-kira saja. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Tak lama berarti. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. 8. Jadi 50 ayat tidak lama berarti. Artinya jarak antara sholat ke subuh dengan batas akhir sahur itu 50 ayat. Kalau batas azan dan iqamah berapa ukurannya? Kita azan, kemudian iqamah, berapa lama itu? Lamanya selama kita makan. Jadi hadisnya itu adalah jarak antara azan dan iqamah, yaitu jaraknya orang makan sampai selesai. Kalau makannya seharian tak selesai itu salah juga. Enggak. Hah? Yang lambat aja, yang lambat agar lebih aman. Tapi yang lama itu maksud yang wajar-wajar saja loh. Jadi memang kalau sekarang udah ada waktunya ya 1 sampai 5 sampai 10 menit ya. Nah, itu mungkin itulah kira-kira jarak antara azan dan iqamah. Jadi artinya begini, kalau di sini azan la ilaha illallah, nah, ada yang lapar kan? Makan mereka. Nah, kira-kira mereka makannya berapa menit? Ya dikira-kira saja kan. Kan beda-beda cara makan. Kalau makannya tidak terlalu banyak kan, anggap saja paling lama 10 menit ya, 10 menit bisa. Sepiring kan. Iya kalau piringnya kecil, kalau piringnya besar lumayan juga. Jadi itulah jaraknya sahur dengan sholat subuh 50 ayat. Wah, berarti surah apa itu? Misalnya tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu sudah 2. Wa huwal azizul ghafur. Yang standar. Enggak, yang standar. Jangan Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, yang itu disengaja cepat. Tartil. Jadi mengaji itu kata Nabi dalam Al-Qur'an, kata Allah, warattilil Qur'ana tartila. Dan membacalah kalian Al-Qur'an itu dengan cara tartil. Tartil itu benar makhrajnya, mad dan kosornya, panjang pendeknya, tajwidnya dan seterusnya, itu namanya tartil. Jadi bacanya pelan-pelan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi syai'in qadir. Kalau roknya disukun sebelumnya dan sebelumnya kasroh, qadir gitu ya. Qadir. Jadi bacanya ir gitu. Syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, wa huwal azizul ghafur. Angkat. Tadi qadir, ghafur. Jadi roknya beda-beda. Sebelumnya kasroh tipis, kalau dhamma tebal. Roknya jangan terlalu bergetar.
Ar-Rahmanir-Rahim. Seakan tak ada getaran, tapi bergetar, 2 getaran. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Maliki Yaumiddin. Jadi namanya memberikan hak huruf sesuai haknya, sesuai makhrajnya. Makhraj itu artinya tempat keluar. Kharaja kan. Kharaja artinya keluar. Ada tambahan ma dalam ilmu sharaf, tasrifnya itu adalah isim makan, tempat keluar gitu. Tempat keluar huruf makharijul huruf. Kalau dapur matbakh, sama dengan dapur matbakh karena berasal dari kata tabakha yang artinya memasak, tambah ma menjadi tempat masak, maka berubah menjadi dapur. Sajadah artinya sujud, tempat sujud masjid gitu. Jadi bahasa Arab itu indah. Jadi asal satu kata berubah maknanya karena perbedaan harokat, tambahan huruf itu bisa berubah makna. Sajadah yang artinya bersujud, orang yang bersujud, sajid, tempat sujud, masjid, tempat sholat, musolla. Sholla kan sholat, tambah mim, musolat. Hah? Oh. Jadi ghoi. Jadi kalau setelahnya ya sukun, ya sukun. Jadi ghairil mau. Jadi marnya mar biasa. Jangan seperti ro. Kalau ro maur ya, tapi kalau ghain mar biasa, mar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi dotnya itu karena ada mat di situ, kemudian ada tasdid. Selesaikan matnya dulu, baru tasdidnya. Dallin. Jadi gitu. Fatihah nih intinya. Jadi kalau belajar baca Al-Quran harus di Fatihahnya dulu. Saya dulu belajarnya di Malang 1 bulan. Memang Al-Fatihah terus digempur tiap hari tiap malam. Banyak yang tak betah, berhenti dapat 5 hari pulang lari dari pesantren. Itu pesantren Ramadan namanya, di Kiai Basori Alwi, pengarang kitab yang terkenal itu di Malang. Jadi beliau juri internasional di masanya, sekarang sudah meninggal. Sampai punya buku yang sudah diakui secara nasional dan memang makharijul hurufnya baik. Jadi saya belajar di sana banyak tak betah karena belajarnya Fatihah terus dan tiap hari tiap malam, tak ada istirahat. Istirahat makan, sholat, makan, sholat. Saya kurus waktu itu di sana. Kurusnya yang pertama tidak betah, yang kedua kurang tidur. Itu diulang-ulang terus Fatihahnya. Kalau Fatihahnya sudah enak, yang lain ikut nanti. Jadi Fatihahnya betul kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kalau mau belajar anunya satu-satu aja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmani Ar-Rahim. Maliki Yaumiddin. Jadi semua anunya, hak hurufnya sudah kita berikan sewajarnya. Ya, sama dengan baca Yasin. Yasin itu kadang-kadang iya-nya kita terlalu panjang. Yasin, salah. Iya-nya sedikit saja matabi. Yasin, iya-nya panjang cuma enggak begitu. Yasin
wal Qur'anil Hakim. Jadi karena ra-nya sukun, sebelumnya dhamma agak angkat. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Nunnya tasdid, baca ghunnah. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Jadi ikhfa'nya tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma. Agak lama tuh. Ma itu namanya mad wajib, mad jaiz muttasil munfasil. Litunzira qauman ma unzira dan seterusnya. Nah, ini belajar ngaji nih. Hampir bulan Ramadan nih. Para imam diasah. Berarti yang tak bisa nyebut ra atau r, huruf r itu kan biasanya tidak ada yang nggak bisa nyebut. Tak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa kalau Kalau menyebutkan dia ghairil, dia ghairil sama. enggak apa-apa. Enggak apa-apa kalau memang tak bisa dia. Kalau memang tak bisa? Kalau memang bawaan kalian. dia memang tak bisa huruf ra tak bisa. Tidak bisa huruf r, huruf ra memang tidak bisa. Dia tulangnya ghair. Tidak apa-apa lah kalau memang tak bisa. Jadi kata Nabi, kalau ada orang belajar Al-Quran, dia tidak bisa karena belajar ya, tidak bisanya karena belajar, dia dapat 2 pahala. Yang penting dia tak. Dia artinya dia tidak berhenti belajar, cuma tidak bisa gitu. Dia dapat 2 pahala. Ra itu sebenarnya agak sulit sih. Cuma tidak terlalu banyak getaran. Ghafurur Rahim. Jadi kalau coba perhatikan orang kilat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tidak ada ra-nya seakan-akan tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Ya, jadi ra-nya seakan-akan Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaq. Ini kori nih. Jadi gitu, tidak ra-nya jangan. Jadi kalau memang tak bisa tidak apa-apa. Yang penting belajar gitu. Untuk dia sebagai imam Ustaz, Begini, imam itu ya memang syaratnya imam adalah yang pertama adalah yang sepuh, yang banyak hafalan Al-Qur'annya kata Nabi. Yang banyak hafalan Al-Qur'an berarti yang fasih. Kalau tidak ada, yang banyak hafal hadis. Kalau tidak ada, yang paling sepuh. Tidak. Hah? Ya enggak, pasti ada yang paling sepuh kan itu. Sama orang Jawa biasa itu kan sama kan? Ada kadangnya itu. ini salah arti itu Ustaz. Tidak. Yang dengan farrab kan jadi farrab. Seolah-olah jadi tasdid di wainnya. Ya. Yang saya khawatirkan dia salahnya karena tidak belajar. Yang saya khawatirkan salahnya karena tidak belajar. Kalau salah karena faktor belajar dan tidak bisa tidak masalah. Tapi kalau tidak belajar itu yang tak boleh. Alam nasyrah itu paling sulit karena qadha. Alam nashrah laka sadrak. Wa rafa'na laka alam nashrah laka sadrak wa rafa'na laka dzikrak jadi wa wada'na dha'nya alladzi anqadha dhahrak. Itu banyak bacaan yang perhatikan Pak. Alladzi jadi zi panjang itu mad jaiz munfasil, ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah maka panjangnya 2,5 halif 5 harokat. Alladzi 5 harokat. Alladzi anqadha dhahrak. Kemudian angnya ikhfa. Anqadha. Pertama dha tanpa alifnya di atas, kemudian dha agak kempes sedikit. Alladzi anqadha
qadha dhahrak. Ha lagi. Allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Jadi jangan usri yusra, salah. Dibaca qalqalah semua tu. Jadi alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka fa inna ma'al usri yusra. Jadi tahan. Fa inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Farghab. Jangan salah ya. Ra itu ra-nya yang sukun kemudian ra ghain. Farghab. Jadi kalau orang sudah fasih baca Al-Fatihah dan Alam Nasyrah itu karena banyak huruf yang sulit di situ. Yang sering saya dengar bukan di sini. Itu mad jaiz dan mad wajibnya dikeliru sehingga jadi mad tabi'i semua. Jadi mad tabi'i semua itu ya mad tabi'i semua kayak tadi tidak ada. Allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Jadi zi-nya sama dengan wa rafa'na laka dzikrak sama dengan situ. Padahal berbeda, panjangnya 2,5 alif atau ada yang mengatakan 3 alif, 5 sampai 6 harokat. Jadi Fatihah itu penting. Bulan puasa lagi kan. Jadi jarak antara sholat subuh dengan batas sahur itu adalah khamsuna ayatan, 50 ayat. Jadi tidak lama. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhum. Dari Ibnu Umar qala berkata, kana li Rasulillahi muadzinan. Rasulullah memiliki 2 tukang azan. Jadi 2 tukang azan ini yang paling sering azan. Yang kita tahu kan hanya Bilal saja. Rasulullah memiliki 2 tukang azan. Bilal yang pertama namanya Bilal, yang kedua Ibnu Ummi Maktum, anaknya Bu Maktum, tidak tahu namanya siapa. Kalau istilah kita kan, istilah orang Arab Ibnu Ummi Maktum, anaknya Bu Maktum. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah berkata, inna Bilalan yu'adzinu bilailin. Sesungguhnya Bilal itu azan di waktu malam. Fakulu washrabu, maka makan dan minumlah hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum, sampai Ibnu Ummi Maktum itu azan. Qala walam yakun bainahuma illa ayanzila hadza wa yarqa hadza. Dan tidak ada di antara kedua azannya tersebut kecuali turun yang pertama dan naik yang kedua. Artinya gini, dulu azan di bulan Ramadan, sekarang ada juga ya, jam 3 subuh kadang-kadang ada orang azan. Itu tidak apa-apa untuk membangunkan orang sahur. Jadi dulu azan yang pertama kata Nabi itu Bilal. Kalau azan Bilal, kalau yang azan itu Bilal, itu kalian makan. Itu waktunya sahur berarti kata Nabi. Tapi kalau sudah Ummi Maktum, Ibnu Ummi Maktum yang azan, itu untuk sholat subuh, jangan makan lagi nih. Jadi untuk membangunkan orang tidur saja. Jadi jangan kaget kalau kadang-kadang puasa kita dengar orang azan 2 kali gitu ya. Itu memang ada. Jadi yang pertama untuk membangunkan tidur, untuk sahur Bilal yang melakukan. Kemudian yang kedua adalah Ibnu Ummi Maktum, azan yang kedua sebagai tanda sholat subuh. Sama dengan sholat Jumat kan, ada yang 1, ada yang 2 gitu. Jadi Bilal ini nama orang, bukan nama syariat. Jadi kalau sholat Jumat ada Bilalnya gitu. Bilalnya yaitu Bilal itu nama dulu, nama tukang azannya Nabi. Jadi orang yang sekarang yang pegang tongkat namanya Bilal gitu. Karena dinisbatkan ke sahabat Nabi yang bernama Bilal. Ya seperti saya katakan sering tuh. Jadi kalau bisa terjemahlah.
biar paham apa yang dikatakan Bilal itu. Ma'asyiral muslimina wa zumratas sholihin rahimakumullah. Wahai kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Ruwiyan Abi Hurairah, diriwayatkan, diceritakan. Riwayat itu artinya cerita. Diceritakan dari Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Rasulullah berkata, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit, jika kalian berkata kepada temanmu ansit, jangan berisik dia. Ansit apa? Idza qulta li apa? Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit. Gimana? Wal imamu yakhtubu faqad laghawt, sedangkan imam berkhutbah faqad laghawt, maka sia-sia Jumatmu. Ansitu, diamlah, wasma'u, dengarkan, dan ansitu wasma'u wa ati'u, taati. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Walaupun redaksi yang lain banyak ya. Inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam wa hijjul fuqara'i wal masakin. Itu kalau dimaknai senang orang sholat Jumat. Sesungguhnya sholat Jumat, inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam, sesungguhnya hari Jumat itu adalah rajanya hari. Wa hijjul fuqara' wal masakin, hajinya orang fakir dan orang miskin yang tak mampu haji ke Mekah. Cukup haji ke sholat Jumat saja, itu untuk orang miskin, yang kaya bukan. Berarti kalau ada duit, hajinya tak cukup di sholat Jumat. Wa hijjul fuqara wal masakin wa idza su'idal khatibu 'alal mimbar, ketika khatib naik ke atas mimbar, fala yatakallamanna, itu pakai nun taukid namanya. Kan sebenarnya kan fala yatakallam, jangan ngomong, tapi di situ ada nun yang bertasdid, maknanya taukid, kuat. Janganlah kalian berbicara betul, jangan ngomong, istilahnya kalau bahasa Indonesianya. Wa may yatakallam minkum faqad laghawta, sungguh sia-sia Jumatnya. Itu kalau dimaknaikan diam semua tuh. Segitu aja enggak boleh, jangan ngomong, itu aja enggak boleh. Apalagi ngomong. Belum dimaknai di sini. Takut belum ya? Iya dimaknai, tapi jangan maknai satu-satu lah. Kalau sudah selesai faqat laghawt, nanti ansitunya jangan dimaknai. Tunggu untuk sebagai isyarat bahwa khatibnya mau naik. Takutnya khatibnya tak paham kapan ansitunya gitu. Soalnya ansitu kan ansitu wasma'u rahimakumullah, kan waktunya khatib naik itu kan. Ya khatibnya kalau apa? Harus. Sangat boleh. Banyak Pak dia. Tapi ya terserah, tapi dirapatkan dulu lah daripada mengundang kesenjangan. Nah, tokoh masyarakatnya bilang gitu. Nanti kita maknai. Karena Bilal itu kan tidak termasuk rukunnya. Yang wajib itu adalah khutbahnya, sholatnya. Tidak ada Bilal pun tidak apa-apa. Itu sebagai peringatan saja. Khatib naik nanti jangan ngomong ya, gitu sebenarnya sih. Kalau khatib naik jangan ngomong. Tapi karena kita tidak tahu dan tidak diartikan, sehingga menurut orang akhirnya itu wajib, tidak wajib. Tidak wajib Bilalnya. Makanya karena tidak wajib boleh kita maknai. Sama dengan khutbah itu. Yang khutbah itu kan yang wajib apa rukunnya kan? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, qala Allah taala, qala Nabi misalnya, ittaqullah, kemudian mendoakan. Itu sudah cukup sebenarnya. Maka di kampung-kampung biasanya Arab saja, tidak ada terjemahannya. Tapi kan apakah itu ya secara hukum ya sah, tapi kan tidak masuk ke khutbah. Khutbah itu artinya kan nasihat, ceramah. Jadi kalau kita hanya Arabnya saja, kemudian kita tidak paham, ya tidak sampai khutbahnya. Tapi di sebagian tempat, bahkan di sini ada kan. Jadi sebentar, alhamdulillah, sholatu wassalam. Jadi kalau saya memang ambil yang pendek aja Arab-Arabnya, yang penting memenuhi syaratnya. Alhamdulillah kan sudah memuji, sholatu wassalamu ala Rasulillah, selawat.
Kemudian baca salah satu ayat Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul huwallahu ahad misalnya, cukup. Kemudian amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah, itu berwasiat takwa. Itu harus. Setelah itu doa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Sudah selesai. Sebenarnya sudah selesai itu. 5 itu. Jadi ya inilah pentingnya kita mengaji, belajar agar kita tahu, oh ini tidak apa-apa. Akhirnya orang yang sama-sama tahu ya tidak apa-apa. Boleh diartikan. Tapi kalau sekiranya mengundang kontroversi, walaupun tidak salah, ya didatangi dulu lah tokoh masyarakatnya pelan-pelan. Nanti ini bilang, oh masjid ini Wahabi, gitu. Ya juga saya. Siapa yang ngajari? Ustaz Umam, Allah. Kena lagi saya. Wahabi nanti saya. Padahal ya sekarang ini kan zamannya Wahabi terus, dikit-dikit Wahabi gitu kan. Padahal yang menjaga Mekah Madinah itu kalau tidak bukan orang Wahabi, nasibnya makamnya Nabi Muhammad bisa saja disembah. Kalau di Mekah itu orang yang lewat di makamnya Nabi di Madinah itu ada yang jaga, haram itu cepat, jangan terlalu lama. Jadi kalau mau ini makam Nabi misalnya segini, jadi masuknya dari sini itu ramai orang tuh. Nah sampai sini udah ada yang jaga, berderet tentaranya nih, suruh cepat, haram. Itu kalau bukan orang Wahabi yang jaga sudah disembah nih. Jadi Allah memang menempatkan orang terbaik di sana. Nah, betul. Maka dalam Al-Qur'an itu Allah itu mengatakan, saya ini kata orang mereka, saya tidak menyembahnya, tapi saya hanya ingin menjadikan perantara saya kepada Allah agar saya lebih khusyuk. Itu salah ternyata. Dalam Al-Qur'an ada. Hanya untuk menambah kehusuan saya. Nah, gimana coba nanti kalau Nabi Muhammad makamnya kalau tidak dijaga seperti itu? Kalau di Iran itu kan, setiap makam imam 12-nya kan Syiah mayoritas. Jadi ya berlebihan gitu. Sampai kalau datang ambil semua makamnya diginikan. Kayak Hajar Aswad. Hajar Aswad kita sunnah mencium. Tapi kata Sayyidina Umar itu, saking tegasnya Sayyidina Umar, inni la'alamu innaka hajar. Saya ini tahu bahwa engkau ini batu, kata Sayyidina Umar. Laula ra'aitu Rasulullahi qabbalaka ma qabbaltuka. Saya tahu kamu ini batu, wahai Hajar Aswad. Andai saja saya tidak melihat Rasulullah menciummu, saya tak mau menciummu. Saking ingin menjaga ketauhidannya kepada Allah. Jadi menciumnya Sayyidina Umar sampai ngomong gitu, saya tidak nyium kamu kalau tidak Rasulullah, saya tidak melihatmu. Kalau saya tidak melihat Rasulullah menciummu. Artinya sebenarnya kita adalah fokusnya kepada Allah. Nanti dibilang Wahabi ini. Enggak ya Pak ya. An Amr bin As, dari Amr bin As radhiyallahu anna Rasulullah qala, sesungguhnya Rasulullah berkata, fatluma baina siyamina, keutamaan antara puasa kita wa siyami ahlil kitab, dan puasanya ahlil kitab, aklatus sahar, yaitu makan sahur. Jadi ahlul kitab itu tidak sahur, utamaannya kita memiliki keutamaan makan sahur. Jadi puasa itu ritualnya memang ibadahnya orang-orang yang terdahulu. Bahkan ahlul kitab juga puasa kan, Kristen, kemudian Yahudi, itu ada puasanya juga. Ahlul kitab itu memang orang yang diberikan kitab oleh Allah dulu sebelum mereka membangkang terhadap kitab yang Allah berikan. Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Daud. Itu namanya ahlul kitab. Kita juga termasuk yang diberi kitab, tapi kita sudah tidak termasuk tidak disebut ahli kitab sekarang, tapi muslim atau Islam. Orangnya muslim, agamanya Islam.
Jadi kalau ada orang mengatakan, oh orang Muslim tuh, ya tidak apa-apa. Orangnya kan kadang-kadang tidak betul, tapi Islam tetap benar. Islam itu agama, Muslim adalah orang yang beragama Islam. Jadi kadang-kadang salah lah Muslim itu. Jadi tapi Islam tidak akan salah. Islamnya kan agamanya. An Sahl bin Sa'd. Jadi yang membedakan adalah sahur. An Sahl bin Sa'd, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anna Rasulullah qala. Rasulullah berkata, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalu al fitrah. Terus menerus manusia itu akan mendapatkan kebaikan ma ajjalu, selama dia mempercepat, bergegas al fitrah, buka puasa. Jadi buka puasanya cepat, jangan ditunda-tunda. Kata saya tadi, mentang-mentang belum lapar saya tunggu sampai isya, tak boleh, harus segera. Yang sunnah makan apa? Kata Nabi, idza aftara ahadukum falyuftir bitamrih. Jika kalian berbuka puasa, maka puasalah, berbukalah dengan tamar. Tamar itu kurma. Kalau tak ada kurma, fa illam yakun, kalau kurmanya tidak ada, falyuftir bil ma', maka berbukalah dengan air. Fa innahu tahurun, karena airnya suci, menyucikan. Kurmanya mengandung barokah. Karena bulan Ramadan sebulan lagi ini. Udah selesai, Pak. Satu lagi ya. Apa ada pertanyaan? Tadi itu kan dikatakan kalau kita udah azan itu takjil tadi kan harus segera kan? Segera kita berbuka. Kan sedangkan di waktu bulan puasa ini kan kadang kan buka sedikit baru dah Allah. Apakah kita bersegera juga untuk melakukan sholat maghrib gitu? Gimana Pak Ustaz? Kalau sholat maghrib, pokoknya batalkan dulu puasanya. Pokoknya batalkan dulu puasanya. Kalau sekiranya sudah selesai dengan kurma. Jadi kalau kata Nabi, nanti hadisnya belum sempat saya baca nanti. Jadi kalau Nabi itu buka puasanya sebelum sholat, beliau makan kurma 3 misalnya. Kemudian dilanjutkan sholat, misalnya minum air maksudnya. Sholat baru nanti melanjutkan buka puasanya lagi. Tapi kalau memang tidak mampu daripada konsentrasinya, ya udah makan aja gitu. Iya. Tidak usah sih, kalau di masjidnya gimana itu Ustaz? Apakah kita nunggu jamaah datang baru kita lakukan sholat gitu? Oh, kalau ukurannya sholat tadi, ukuran sholat itu sampai orang selesai makan, sesuai dengan hadis yang dibaca sebelumnya. Jadi sholat antara azan dan iqamah selama orang makan sampai selesai, kata Nabi ya. Jadi ukurannya segitu. Jadi kalau kita sekitar 5-10 menit gitu ya. Jadi makan dulu lah. Kenapa Ustaz? Karena banyak intervensi kalau khususnya hubungan Ramadan. Oh gitu. Kadang kita jamaah 2-3 orang. Saking nunggunya orang gitu ya. Mungkin setelah kita akhir salam, masbuk tuh lebih banyak. Oh, mereka makan dulu. Ya memang ini berapa menit? 5 menit. Oh 5 menit terlalu sebentar ya. Kadang 5 menit pun udah terlambat kan, tinggal 3 menit. Khusus bang. Maghrib Puasa aja di setting puasanya. Apalagi asar Ustaz. Asar kan enggak kopi ya, enggak ada pagi ya. Ini 5 menit sampai. Ya. Bagaimana Ustaz ketentuan yang benar-benar yang mana itu bagaimana? Apakah di sini ada sholat? Enggak, bukan segera sholat. Jedahnya pokoknya saya tidak tahu ukurannya berapa. Yang penting kata Nabi selama orang makan sampai selesai. Sampai selesai ya, bukan makannya belum selesai, sampai selesai. Ya ukur sendiri lah, saya tidak tahu ukurnya nanti. Atau gini aja nanti Bapak, pas lapar-laparnya itu ya, bukan pas kenyang, pas lapar makan pakai stopwatch. Nah, tuh berapa menit kira-kira. Makannya ya standar saja, jangan gini. Standar kesehatan aja. Standar kesehatan. Ngunyahnya Nabi kan lama gitu kan. Ya 10 menit gitu kira-kira lah. Soal ini kan maghrib cepat. Jadi itulah yang mau ditanya Ustaz. Kan banyak pendapat nih, katanya kalau udah azan maghrib itu disegerakan sholat.
ada yang berpendapat berilah ruang dulu supaya mungkin ada yang di rumah lagi mandi atau lagi mau wudhu atau Nah, lagi itu. di perjalanan. Hadisnya memang itu, yang hadisnya gitu. Jadi kita pakai hadis boy. Pakai hadis aja. Pendapat berarti. Makan. Ukurannya, tapi bukan orang azan harus makan ya. Ukurannya orang makan sampai selesai. Ada di kitab Bulughul Maram namanya. Ya, Makan lauk. saya nanti saya berubah ditanya siapa yang berubah, Ustadz Umam. Aduh, habis. Kena lagi saya. Ini hadis langsung hadis Ustaz. Ya, itu ada di Bulughul. Kadang-kadang kita berapa kali dalam Ramadan ini yang ada selisih dikit-dikit tuh masalah dari itu. Ya, kembali ke laptop. Itu bukan ijtihad, sudah ada dalilnya. Ijtihad itu kalau sudah tidak ada hukum, tidak ada kasus, tidak ada hukum, namanya kita ijtihad. Bisa saja kan Al-Qur'an, hadis, ijma namanya. Setelah diijma tidak ada kias. Dikiaskan ke hukum yang satu ke hukum yang lain. Satu pertanyaan terakhir. Oh, silakan. Pesanan dari salah seorang jemaah. Jadi sempat dialog waktu itu dengan beliau, katanya Quran itu sudah diurutkan dari Al-Fatihah sampai kepada Anas, Ustaz ya, yang terakhir ya. Jadi kalau kita mengambil surah kata ini, janganlah mendahului itu, nanti masa dulu rakaat pertama misalkan kita ngambil Anas, rakaat kedua ngambil Al-Ikhlas gitu. Tidak apa-apa itu. Utamanya Tidak apa-apa. Ya lebih utama. Ada kayak dalil di Mas Hadi ini harus didahulukan yang mana atau karena tidak jadi masalah? Iya, sebenarnya lebih utama memang baca Al-Qur'an itu dari yang awal dulu. Memang ada urutannya. Tapi misalnya kalau misalnya baca di belakang dalam sholat ya tidak apa-apa, tidak berdosa. Lebih utama dari urutan yang pertama. Lebih utama Pak ya? Tidak masalah jika yang belakang dibaca duluan. Tapi lebih utama gitu memang. Misalnya baca Qul huwallahu ahad rakaat pertama, ya rakaat keduanya baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas gitu. Kalaupun naik pun tidak masalah, tapi lebih utama. Tidak, karena bacaan Al-Qur'an yang kata Nabi itu faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang paling mudah dalam Al-Qur'an saat kalian sholat. Jadi sekiranya Anda hafal Al-Baqarah, jangan baca Al-Baqarah, itu namanya tak baca tayassara minal Qur'an. Jadi setelah Al-Fatihah faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah ayat-ayat yang paling kalian hafal, yang paling mudah. Yang paling utama memang dari urutan yang dari awal. Tapi tidak masalah walaupun dari akhir-akhirnya ini. Tidak dosa. Nanti saya bilang dosa Wahabi lagi pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.